Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang hadis-hadis seputar kewanitaan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas hadis dari Fatimah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang bahwasanya sebaik-baik wanita adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Yaitu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menasihati putrinya Fatimah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Ya bunayya isbiri fa inna khairun nisa'i allati nafa'at ahlaha." Wahai putriku, bersabarlah. Sungguhnya sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya. Saya ulangi, kata Rasulullah SAW kepada putrinya, Ya bunayya tusbiri. Wahai putriku, bersabarlah. Fa inna khairan nisa'i allati nafa'at ahlaha. Sebaik-baik wanita adalah yang bermanfaat bagi keluarganya, bagi suaminya, ya, bagi anak-anaknya, ya, paling bermanfaat di rumahnya. Di sini adalah hiburan bagi para wanita, ya, yang capek, letih ketika mengurusi rumahnya, ya, mengurusi suami, mengurusi anak-anak, ya. Kita tahu perkara tersebut tidak mudah, ya, tidak mudah. Mengurusi rumah susah, ya, bersih-bersih rumah, kadang masak, nyuci, ya, sapu-sapu, ya. Kemudian ngurusin anak-anak apalagi, ya. Belum kalau anaknya aktif, lari sana, lari ke sini, ya. Yang satu nangis, yang satu lempar sana, lempar sini, yang satu banting-banting. Ini berat, ya. Anaknya masih kecil berat, sudah besar juga berat, ya. Belum mengawasi anak-anak. Ngurus suami juga lebih berat lagi, ya. Kadang suami suka ngomel, kadang suami pingin dimanja, ya, pingin diajak ngobrol, pingin diperhatikan, ya. Kadang suami baper, macam-macam model suami, ya. Belum menyiapkan pakaiannya, menyiapkan makanannya, ya. Dan kita tahu bahwasanya kerjaan ibu rumah tangga tidak ringan, ya. Maka ketika datang hadis ini, ya, memberi hiburan bahwasanya semua keletihan, rasa capek, keringat yang bercucuran, ya, mungkin letih dalam berfikir, ya, semuanya itu adalah pahala bagi sang wanita dan menjadikan wanita tersebut wanita yang terbaik. Oleh karenanya seorang wanita, yang pertama dia harus meniatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kaidah mengatakan tidak ada satu perkara pun yang berpahala kecuali diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ajra illa an hisbah. Tidak ada pahala kecuali dengan ihtisab, yaitu berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Setiap amalan tergantung niatnya dan masing-masing mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau niatnya karena Allah, dia akan dapat pahala. Jika tidak, maka tidak dapat pahala. Allah berfirman dalam Al-Quran, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala perkara akan sirna kecuali wajah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menafsirkan illa ma urida bihi wajhullah, yaitu segala kegiatan tidak ada nilainya kecuali yang diniatkan karena mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam melaksanakan aktivitas keseharian, seorang wanita meniatkan semua itu karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga seluruh keletihan yang dia rasakan, seluruh keringat yang bercucuran dari tubuhnya, ya, kerutan, ya, keningnya mengkerut karena berfikir, semuanya itu akan menjadi pahala. Bukan cuma menjadi pahala, bahkan dia bisa menjadi wanita yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup untuk apa? Untuk mencari validasi dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu kita akan meninggalkan kehidupan ini. Namanya kehidupan
semuanya pasti ada ujian. Tidak ada kehidupan yang nyaman melulu, enggak ada. Omong kosong kalau ada yang bilang nyaman melulu, enggak ada. Memang Allah telah menjadikan kehidupan ini dengan berbagai macam pernak-pernik ujiannya, ya. Ya, ada kesedihan, ada tawa, ada tangisan, ada kebahagiaan, ya, ada kekhawatiran, ya. Yang hidup cuma senang dan tidak ada sedih cuma di surga. Udkhulul jannata la khaufun 'alaikum wa la antum tahzanun. Masuklah ke dalam surga yang tidak ada kekhawatiran, tidak ada kesedihan. Penghuni surga ketika masuk surga yang pertama kali mereka ucapkan, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan, inna rabbana laghafurun syakur. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan segala bentuk kesedihan dari kami. Sungguhnya Rabb kami Maha Pengampun, lagi Maha bersyukur, yaitu lagi Maha membalas yang sedikit dengan yang banyak. Oleh karenanya kita sering dengar ibu-ibu mengeluh tentang kerjaan rumah tangga yang begitu banyak, ya. Apalagi yang qadarullah mungkin suaminya tidak begitu banyak duitnya, ya. Meskipun banyak acara, tapi ternyata duitnya juga enggak banyak. Sehingga tidak bisa bayar pembantu, ya. Dia kerja sendiri. Sebagian sudah ada pembantu tetap aja susah. Ya, sampai pembantunya pun minta berhenti karena saking susah kerja di situ, ya. Berhenti satu, berguguran, ya, karena kerjaan sangat berat. Sudah dibantu sama pembantu dia masih sulit, masih kesulitan. Ya demikianlah, ya, rumah tangga orang beda-beda, tapi secara umum wanita itu punya banyak kegiatan dalam rumah. Makanya kalau mau dikatakan wanita yang sukses, inilah wanita yang sukses. Wanita karir itu bukan yang keluar-keluar dari rumah, tapi dia berhasil membangun rumah tangganya dengan yang terbaik, berhasil mendidik anak-anaknya dengan didikan yang terbaik, bertakwa kepada Allah dalam mengurusi rumah tangganya. Ingat sabda Nabi SAW kepada Fatimah, ya bunayya tusbiri, wahai putriku bersabarlah, fa inna khairan nisa allati nafa'at ahlaha. Sebaik-baik wanita itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan di sisi netizen, ya. Bukan di sisi media, ya, media sosial, ya. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Maka seorang wanita merenungkan hadis ini menghibur dirinya. Dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat dan Maha mendengar, Maha mengatur apa yang dia lakukan. Tidaklah setiap kegiatan dia lakukan untuk ngurusi rumahnya, ngurusi anak-anaknya, ngurus suaminya, kecuali menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikeluhkan oleh para wanita zaman sekarang juga pernah dikeluhkan oleh wanita terbaik umat ini, yaitu Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Rasulullah pernah berkata kepada Fatimah, "Amma tardaina an takuni sayyidatan nisa'il alamin?" Tidakkah kau suka wahai Fatimah engkau menjadi sayyidah, pemimpin para wanita kaum mukminat di alam semesta? Maka Fatimah pun bahagia, ya, mendengar apa yang disampaikan oleh ayahnya, ya. Dialah Fatimah radhiyallahu anha pernah merasakan sebagian yang dirasakan oleh ibu-ibu, ya, yaitu kepayahan dalam mengurusi rumah tangga. Dalam hadis akan kita sebutkan nanti, beliau mengeluhkan tentang kerjaannya. Dia harus menggiling gandum dengan menggunakan roha. Roha itu batu dua besar, kemudian gandum ditaruh di tengahnya, kemudian digiling dengan mendorong dengan kayu. Batu tersebut didorong. Perlu tenaga, ya. Zaman dulu enggak ada mesin, enggak ada listrik, maka dorong dengan manual. Ya, menggiling gandum sehingga menjadi tepung. Sampai akhirnya tangan yang tadinya lembut, tadinya halus menjadi tidak halus lagi, ya. Jadi kasar. Yataqatta, yaitu kerut, ya. Dan seperti itu yang tidak disukai oleh wanita. Wanita ingin jari-jarinya lentik, ya atau tidak? Wanita ingin tangannya halus, ya. Semua wanita ingin seperti itu, ya. Zaman dulu enggak ada body lotion, enggak ada, ya. Enggak ada, ya. Ya. Sehingga Fatimah radhiyallahu anha tangannya berubah, ya. Karena dia menggiling gandum. Kemudian dia juga
ta'jin, yaitu membuat adonan, mengambil gandum setelah digiling jadi tepung, dibikin adonan. Wa tukhabbis, kemudian dia juga bikin roti, yaitu ada tanur, kemudian tungku, dinyalakan apinya, kemudian tempelin tepung sehingga menjadi roti. Ini kerjanya Fatimah radhiyallahu taala anha. Yaitu melakukan kegiatan-kegiatan kerjaan di rumah untuk ngurusin suaminya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan qadarullah Ali bin Abi Thalib bukan orang kaya, sehingga dia tidak mampu untuk membeli budak untuk membantu istrinya. Dan demikian juga di antara pekerjaan Fatimah radhiyallahu taala anha, beliau mengambil air, membawa air di timba, ya. Dia taruh di lehernya, kemudian dipikul air tersebut sampai ada bekas di lehernya. Bekas di lehernya. Ini wanita terbaik. Sayyidatu Nisa'il Alamin, wanita terbaik di alam semesta. Oleh karenanya bukan berarti wanita terbaik si Allah yang keren, yang kemudian lihat Fatimah radhiyallahu anha. Ya. Maka yang penting kita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau terbaik di hadapan manusia gampang, tinggal punya duit banyak, insyaallah terbaik di hadapan manusia. Naik mobil Lexus, insyaallah jangan Lexus, baru Zenik aja orang sudah puji ya. Jangankan Zenik, baru Avanza saja orang sudah puji, apalagi kemudian naik Lexus. Mobil mahal ya, semua orang hormat. Apalagi baju branded, baju mahal, satu baju harganya 8 juta, 10 juta ya, semua orang pasti apa? Angkat tangan. Apalagi pakai dompetnya harganya 20 juta, tasnya harganya 600 juta. Apalagi HP-nya iPhone terbaru. Semua orang hormat karena manusia menilai orang parameternya dengan duit. Terus umum. Jabatan atau duit? Jabatan tinggi, hormat. Duit banyak, hormat. Tapi kalau kita mencari validasi dari Allah Subhanahu wa taala, bukan begitu caranya. Tidak harus jadi orang kaya. Tidak harus jadi wanita cantik, tidak harus. Semampunya kita bertakwa kepada Allah. Di antaranya dengan mengurusi kegiatan rumah tangga. Fatimah radhiyallahu anha sampai mikul air, taruh di lehernya, ngangkat timba sampai kemudian lehernya ada bekasnya. Kemudian beliau menyapu rumah sampai bajunya penuh dengan debu. Dan beliau nyalakan api sampai bajunya tidak rapi lagi karena terkena asap. Dan beliau ditimpa dengan kesulitan. Padahal beliau adalah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Beliau adalah pemimpin para wanita di surga. Dalam sebagian riwayat, Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah. Fatimah adalah pemimpin wanita di surga. Taib. Kita bacakan hadisnya. Hadis ini disampaikan di antaranya dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan Imam Bukhari dalam beberapa tempat dalam Sahih Bukhari dari Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Inna Fatimah atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam tashku ilaihi ma talqa fi yadiha minar raha." Sungguhnya Fatimah datang menemui ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeluhkan kerjaan yang berat karena harus menggiling gandum. Wa balagha annahu ja'ahu raqiq, dan telah sampai kabar kepada Fatimah bahwasanya ada budak-budak ya dimiliki oleh ayahnya, mungkin habis perang ada ghanimah dapat budak-budak. Ini lumayan ya, ayahnya punya budak bisa diminta satu untuk bantu urusan rumah tangga. Maka Fatimah datang menuju ayahnya minta budak, minta pembantu. Falam tusadifhu. Ternyata waktu ke sana Rasulullah lagi tidak ada. Fa dzakara dzalika li Aisyah, maka dia pun cerita sama Aisyah keluhan yang dia rasakan. Perhatikan sini, Fatimah mengeluh. Ketemu ayahnya, enggak ketemu ayahnya, ketemu siapa? Aisyah. Aisyah istri siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu. Ibu tirinya Fatimah radhiyallahu anha. Sehingga sering dalam beberapa hadis Fatimah ketemu Aisyah, Fatimah ketemu Aisyah. Sehingga hubungan mereka hubungan yang baik, tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang Syiah. Bahwasanya Aisyah sama Fatimah bermusuhan, ini semua omong kosong ya. Akhirnya
dia tidak ketemu ayahnya. Falamma jaa akhbarathu Aisyah. Ketika Rasulullah datang, maka Aisyah radhiyallahu anha lapor kepada suaminya. Akhirnya Rasulullah SAW pun datang menemui Ali dan Fatimah. Kata Ali bin Abi Thalib, yang menceritakan hadis ini Ali bin Abi Thalib. Ini ceritakan setelah Rasulullah meninggal tentu hadis ini. Dan dia tidak ada nyinggung-nyinggung keburukan Aisyah radhiyallahu anha, sama sekali enggak ada. Bahkan dia bercerita bagaimana Fatimah minta tolong Aisyah untuk menyampaikan kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ana wa qad akhadna madaji'ana. Maka Rasulullah SAW pun akhirnya datang nyusul ke rumah kami. Sementara kami sudah mau tidur. Fadhahabna nakum, kami ingin bangkit menemui Nabi. Faqala ala makanikuma, kata Rasulullah SAW, udah jangan bangkit, biar aja situ. Rasulullah yang datang menemui mereka, faja'a faqa'ada baini wa bainiha. Faqa'ada baini wa bainaha. Maka Rasulullah SAW pun masuk, kami sedang tidur, Rasulullah masuk di tengah-tengah kami. Itu kami sedang tidur begini, Rasulullah masuk di tengah antara kaki kami dengan kakiku dengan kaki Fatimah. Dia pun duduk di antara kami berdua. Ya. Hatta wajadtu barda qadamaihi ala batni, sampai aku merasakan dinginnya kaki Nabi di perutku, kata Ali radhiyallahu anhu. Itu Rasulullah kayaknya masukkan kakinya. Jadi kaki mereka terjulur, Rasulullah masukkan kakinya di antara kaki Fatimah dengan kaki siapa? Ali. Sampai kaki Nabi mengenai perut Ali bin Abi Thalib, dan Ali bin Abi Thalib merasakan dinginnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu lembutnya Nabi. Datang, duduk di antara putrinya dan mantunya. Bahkan menjulur sampai kaki mereka bergabung, tubuh mereka bergabung. Maka Rasulullah SAW berkata, dan dia tahu bahwasanya putrinya susah, ya, kerja berat, dia tahu. Dan dia sangat sayang kepada putrinya. Dan tidak ada dari keluarganya, dari Khadijah yang tersisa kecuali cuma putrinya ini satu-satunya. Ya. Semuanya sudah pada meninggal. Sampai Fatimah dijuluki oleh para sahabat, kunyahnya adalah Ummu Abiha, ibu ayahnya. Kenapa Fatimah disebut ibu ayahnya? Karena dari keluarga Khadijah semua tidak ada yang tersisa kecuali Fatimah. Sehingga Fatimah itu seperti mengurusi ayahnya, menggantikan posisi ibunya Khadijah. Sehingga dia diberi gelar dengan Ummu Abiha, ibu ayahnya sendiri. Makanya dalam riwayat ketika Rasulullah SAW terluka dalam perang Uhud, siapa yang ngurusin? Yang ngurusin Fatimah. Yang merawat Nabi SAW Fatimah. Jadi bagaimana kasih sayang Nabi kepada Fatimah luar biasa, tidak usah diragukan. Inilah satu-satunya putrinya yang tersisa dari Khadijah radhiyallahu taala anha, dan semua anak-anak Nabi meninggal kecuali siapa? Fatimah. Kira-kira kalau kita anak meninggal semua tinggal satu, kita sayang atau tidak? Sayang, kita mungkin sangat semanja-manjanya. Minta apapun kita kasih. Tapi Nabi tidak demikian. Nabi kalau mau kasih pembantu 100 Nabi bisa kasih Fatimah. Dia sering menang perang, banyak ghanimah. Tapi enggak. Putrinya datang mengeluh, sakit ini, baju kotor, bau asap. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Mengajarkan zuhud kepada keluarganya. Kata Rasulullah SAW, ala adullukuma ala khairin mimma sa'altuma. Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik dari apa yang kalian berdua minta? Nanti dalam riwayat bukan cuma, jadi permintaan ini bukan cuma idenya Fatimah, tapi juga dari Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib juga merasakan kesulitan. Maka Rasulullah mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua suatu perkara yang lebih baik daripada yang kalian berdua minta? Itu kalian berdua minta pembantu, minta budak. Apakah yang lebih baik daripada budak? Kata Nabi SAW, idza akhadtuma madaji'akuma, kalau kalian berdua mau tidur, au awaituma ila firashikuma, atau kalian sudah menuju ke tempat tidur kalian, mau tidur, fasabbiha thalathan wa thalathin, maka bertasbihlah 33 kali. Wahmada thalathan wa thalathin, dan bertahmidlah alhamdulillah sampai 33 kali. Wa kabbira arba'an wa thalathin, dan bertakbirlah Allahu Akbar sampai 34 kali. Fa huwa khairun lakuma min khadim, dan ini lebih baik bagi kalian berdua daripada pembantu. Kalau kita bilang anak kita, udah enggak usah pengen bantu, tasbih aja, zikir. Abi ini ada-ada aja. Pembantu suruh ganti dengan apa? Zikir. Tapi mereka berdua tidak protes. Dan mereka benar-benar menerapkan wasiat Fatimah, menerapkan wasiat ayahnya, Ali menerapkan wasiat mertuanya.
Sampai Ali tidak pernah lagi meninggalkan zikir ini semenjak Nabi menyampaikan kepada Ali bin Abi Thalib zikir tersebut. Ali bangsa tidak pernah meninggalkan. Sampai ada yang bertanya, ngetes Ali, "Taib, kau enggak pernah meninggalkan waktu perang Siffin? Lagi perang lawan Muawiyah, waktu lagi terjadi perbedaan pendapat sehingga terjadi peperangan?" Bahkan kata Ali, bahkan ketika Lailatul Siffin, ketika perang Siffin pun saya tidak meninggalkan zikir ini, subhanallah. Artinya di hari yang tegang, hari yang berbahaya, dia juga mau tidur tidak melupakan zikir ini. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jadi yang mengeluh ternyata bukan cuma Fatimah radhiyallahu taala anha, Ali suaminya pun demikian. Dadanya sakit karena dia harus nimba air yang banyak, ya, sehingga dia ceritakan hal ini kepada istrinya. Biasa suami istri diskusi. Suami miskin, istri miskin. Suami miskin, istri apa? Miskin. Sahabat dulu banyak yang miskin. Sahabat yang miskin. Ada yang suaminya miskin. Abdullah bin Mas'ud suaminya dia miskin. Sampai istrinya kalau mau sedekah, kata Abdullah bin Mas'ud, sudah sedekah sama saya aja. Kata istrinya, Zainab namanya. Saya tanya Nabi dulu, ya tanya silakan. Tanya, kata Nabi benar. Sedekah sama kerabat 2 pahala. Pahala sedekah sama pahala menyambung ke kerabatan. Sebab suami miskin. Ini suami istri apa? Miskin. Ali pun radhiyallahu anhu mengeluh tentang dadanya yang sakit. Maka dia pernah bercerita hal ini kepada istrinya Fatimah tentang kondisinya dan rasa letih yang dia rasakan. Dan dia minta Fatimah untuk pergi ke bapaknya minta membantu. Ali berkata kepada Fatimah pada suatu hari, "Wallahi laqad sanautu hatta laqad ishtakaitu sadri." Sungguh aku sudah sanaut, yaitu sanaut itu kinanya dari sani'ah ya. Saniyah itu adalah onta yang sebenarnya tugas untuk ambil air dan taruh untuk dipikul, itu yang mikul harusnya apa? Onta. Tapi karena mereka enggak punya onta, Ali sendiri yang apa? Pikul. Radhiyallahu taala anhu. Sehingga dia berkata kepada istrinya, dia mengatakan, "Wallahi laqad sanautu." Demi Allah aku mikul-mikul air mulu. Hatta laqad syaqaitu sadri, sampai dadaku sakit. Ali bukannya orang lemes loyo kayak kita, enggak. Dia orang kuat, jagoan. Kalau tempur sangat hebat, tapi mungkin terlalu sering angkat air. Dadanya sakit ya. Dadanya sakit. Dan dia diskusi sama istrinya. Enggak ada masalah, coba kita minta membantu sama Abi, minta sama ayah. Kata Ali bin Abi Thalib kasih ide, waqad ja'a Allahu abaka bisabyin. Ayahmu lagi Allah berikan kepadanya banyak budak. Fadhhabi fastakhdimihi. Pergilah ke ayahmu, minta tolong, minta pembantu sama ayah. Siapa yang kasih ide? Ali bin Abi Thalib. Faqalat, maka Fatimah juga bilang, "Wa ana wallahi qad tahantu hatta majalat yadaya." Wahai suamiku, saya juga ya giling gandum terus sampai lihat tanganku sudah apa? Berubah. Jadi dia baru ngomong juga sama suaminya. Sama, gua juga gitu. Sama. Capek juga ternyata, tangan sudah harusnya lembut, harusnya pakai body lotion seperti zaman sekarang. Insyaallah ke salon ini enggak ada salon, enggak ada body lotion, tangan sampai berkerut sampai pecah-pecah. Maka kebetulan pas Ali lagi sakit, dia juga lagi sakit. Punya uzur yang kuat untuk minta pembantu kepada ayahnya. Fa'atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Fatimah pun pergi menuju ayahnya. Maka Rasulullah bertanya, "Ma ja'a biki ay bunayyah?" Ada apa wahai putriku sampai kemari? Ada perlu apa? Apa kata Fatimah? Dia malu. Dia bilang, "Jitu li usallima alaik." Saya mau ucapin salam aja sama ayah. Wastahyaitu wastahyat antas alahu waraja'at. Dia malu untuk minta sama ayahnya dan dia pulang. Ketika pulang, Ali bertanya, "Ma fa'alti?" Sudah sampein? Qalat, Fatimah berkata, "Istahyaitu an as'alahu." Saya malu mau minta sama ayah. Fa'atainahu jami'an. Akhirnya kami pun berdua mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ali berkata, "Ya Rasulullah, wallahi laqad sanautu hatta ishtaqaitu sadri." Wahai Rasulullah, aku ngangkat air, pikul air sampai dadaku sakit. Wa qalat Fatimah berkata, kali itu dia berani ngomong karena suaminya sudah mendahului. Qad tahantu hatta majalat yadaya. Aku terus menggiling gandum sampai tanganku sudah enggak seperti dulu. Wa qad ja'aka Allah bisabyin wa sa'atin fa akhdimna. Ya Rasulullah, Allah telah mendatangkan bagimu banyak budak, banyak kelapangan harta, berilah pembantu bagi kami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa lihat Rasulullah tidak mau kasih, dia punya alasan apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la u'tikuma wa ada'u ahla suffati tatwi butunuhum atau tutwa butunuhum." Demi Allah aku tidak akan berikan kepada kalian pembantu, budak saya berikan kepada kalian berdua. Sementara aku biarkan penghuni Suffah kelaparan. Ratusan sahabat yang pernah tinggal di Suffah. Suffah itu adalah seperti tambahan di belakang Masjid Nabawi. Dan dia ada atapnya tapi dindingnya tidak ada. Sehingga mereka tidur di bawah atap tanpa dinding. Baju mereka kotor, ada yang punya baju cuma satu. Baju mereka sampai berwarna coklat karena tidak diganti-ganti. Ya. Ada cuma baju satu kain atas, kain bawah. Ada yang cuma satu kain aja. Langsung melingkar atas bawah. Miskin-miskin. Maka Rasulullah mengatakan, menjelaskan, demi Allah saya tidak mungkin kasih kalian pembantu. Sementara ahlu suffah pada kelaparan. La ajidu ma unfiqu alim, saya tidak bisa memberi nafkah kepada mereka. Walakinni abi'uhum wa unfiqu alaihim athmanahum. Saya akan jual budak-budak ini, nanti hasil jualnya saya berikan kepada kepada ahlu suffah. Faraja'a, mereka berdua akhirnya apa? Pulang, enggak dapat pembantu. Rasulullah SAW pun akhirnya mendatangi mereka berdua. Fa'atahuman Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad dakhala fi qatifatihima. Maka Rasulullah SAW mendatangi mereka berdua sementara mereka berdua sudah pakai selimut, sudah mau tidur. Begitu ya. Jadi suami istri kalau tidur selimutnya satu. Jangan suami selimut sendiri, istri selimut apa? Sendiri. Ini enggak benar ini. Tidak ada cinta kasih di tempat tidur. Selimut masing-masing, enggak benar ya. Selimut satu buat berdua. Ini satu selimut sendiri-sendiri, satu pegang HP sendiri-sendiri, ngobrol sendiri-sendiri, tidur sendiri-sendiri. Badan saja di tempat tidur, otak antara timur dan barat. Selimut berdua dong. Waqad dakhala fi qatifatihima, mereka berdua sudah masuk di selimut mereka. Idza ghattat ru'usahuma takashafat aqdamuhuma wa idza ghattaya aqdamahuma takashafat ru'usuhuma. Dan selimut mereka kecil, enggak punya duit. Itu selimut kalau nutup kepala, kakinya kelihatan. Kalau nutup kaki mereka, kepala mereka kelihatan. Padahal namanya Madinah sering musim dingin. Kalau musim dingin maunya selimut nutup semua. Iya enggak? Tapi duit tidak ada. Selimut pun hanya begitu modelnya. Nah, ini maksudnya kita merenungkan bagaimana kehidupan orang-orang termulia yang telah dijamin masuk surga. Kehidupan manusia-manusia terbaik di alam semesta. Hidupnya sederhana, tidak punya pembantu, kerja sendiri, giling gandum sendiri, bikin adonan sendiri, bikin roti sendiri, makan sendiri. Ngurus suami. Belum kalau punya anak-anak dari Ali bin Abi Thalib, ngurus anak. Fathara, ketika mereka lihat Nabi datang, mereka ingin bangkit. Faqala, Rasulullah SAW berkata, makanakuma, udah tenang aja di tempat, jangan pergi. Kemudian Rasulullah berkata, ala ukhbirukuma bi khairin mimma sa'altumani. Maukah aku kabarkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada apa yang kalian berdua minta daripada pembantu? Qala bala, tentu. Kata mereka berdua, tentu ya wahai Rasulullah. Faqala kalimatun 'allamanihinna Jibrilu. Zikir-zikir yang Jibril alaihissalam mengajarkan kepadaku. Faqala, maka Nabi ajarkan, tusabbihani fi duburi kulli salatin ashran wa tahmadani ashran wa tukabbirani ashran. Kalian berdua bertasbih setelah salat 10 kali. Kalian berdua bertahmid setelah salat 10 kali dan kalian bertakbir 10 kali. Ini di antara bentuk zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ada berbagai macam model, ada 3 atau 4 model. Ya. Ada 10-10 di antaranya, kalau enggak salah ada yang kita biasa 33, ada saya lupa 3 atau 4 model ya. Di antaranya 10-10 dan ini bisa kita terapkan kalau lagi buru-buru.
Tidak mesti 33 kali. Terkadang boleh 10. Kemudian wa idza ataituma, ini yang jadi perhatian kita, wa idza ataituma ila firasyikuma fasabbiha 33. Kalau kalian berdua mau tidur sudah di tempat tidur, maka jangan lupa bertasbih 33 kali. Wahmada, hendaknya kalian berdua mengucapkan alhamdulillah 33 kali. Wa kabbira 34, dan kalian bertakbir 34 kali. Dan ketika Fatimah radhiyallahu anha mengeluh kepada Nabi, Nabi menasihatinya dengan nasihat yang menjadi topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Rasulullah berkata, "Ya bunayyah, wahai putriku, isbiri, bersabarlah. Hidup ini perlu sabar. Fa inna khairan nisa'i allati nafat ahlaha." Sebaik-baik wanita adalah yang paling bermanfaat bagi keluarganya, paling bermanfaat di rumah, ya. Rasulullah suruh bersabar, ya. Maka kalau wanita termulia seperti Fatimah, nasabnya tertinggi, bagaimana tidak, dia wanita Quraisy, putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpin para wanita di surga. Ternyata beliau juga bekerja sebagaimana layaknya ibu-ibu, ya. Maka tidak perlu seorang wanita berkecil hati ketika dia bekerja, dia tahu bahwasanya wanita terbaik juga demikian, ya. Dan ini dalil bahwasanya kalau kita berzikir sebelum tidur, Allah akan berikan kekuatan. Maka ibu-ibu kalau mengeluh, capek ngurus anak, ngurus bayi, ngurus anak yang sudah besar, ngurus anak masih kecil, ngurus suami, capek, maka berzikir sebelum tidur. Zikir cuma sebentar. Subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allah Akbar 34 kali. Insyaallah bangun seger. Insyaallah bangun seger. Bahkan Rasulullah mengatakan lebih baik daripada pembantu, ya. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib tidak pernah meninggalkan zikir ini. Bahkan ketika Lailatul Siffin, ketika sedang perang berkecamuk, beliau tetap berzikir dengan zikir ini sebelum tidur. Taib. Dan ini bekerja untuk rumah tangga, untuk membantu suami. Ini adalah kebiasaan para sahabiat. Mereka terbiasa, ya. Di antara dalil akan hal ini adalah kisah Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhuma. Dia menikah dengan Zubair bin Awam, dan ketika itu Zubair bin Awam juga miskin. Saya bacakan hadisnya tentang kisah Asma, bagaimana dia bekerja keras membantu suaminya. Dia berkata, "Kuntu akhdumuz Zubair khidmatal bait." Aku membantu Zubair, suamiku. Zubair bin Awam juga yang dijamin masuk surga. Asma yang diberi gelar Zatun Nitaqain, ya. Wanita soleha yang sangat dermawan. Setelah itu sangat dermawan. Jadi Asma dan Aisyah ini dua saudari, adik beradik, lain ibu, bapaknya sama. Siapa bapaknya? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tapi ibunya beda. Asma lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu anha. Tapi mereka berdua sangat rajin sedekah. Tetapi cara bersedekah berbeda. Kalau Aisyah radhiyallahu anha disebutkan beliau ngumpulin harta, kalau udah banyak beliau sedekahkan, sekali sedekah banyak. Kalau Asma tidak, apa yang datang dia kasih, apa yang dapat dia kasih. Sehingga beliau tidak numpuk-numpukin harta, kalau dapat beliau langsung sedekah. Itu Asma. Dua-duanya baik, dua-duanya punya keistimewaan. Dua-duanya punya keutamaan. Keutamaan dikumpul dulu baru dibagi, juga ada keutamaan tersendiri. Kalau setiap datang langsung kasih pun segera cepat sedekah, itu punya keutamaan tersendiri. Dua-duanya rajin sedekah dengan dua metode yang berbeda. Tapi ketika Asma menikah dengan Zubair, Zubair miskin. Kata beliau, "Kuntu akhdumu Zubair khidmatal bait." Aku membantu Zubair, yaitu kerjaan rumah tangga. Wa kana lahu farasun. Dia punya seekor kuda. Wa kuntu asusuhu. Saya yang ngurus kudanya. Siasatul faras maksudnya apa? Saya yang datang ke kudanya, saya yang siapkan makanannya, saya yang kasih minumnya, saya yang latih kudanya, olahraga kuda supaya dia tetap sehat, ya. Saya yang ngurusin. Falam yakun minal khidmati syai'un ashadda alayya min siyasatil faras. Tidak ada pekerjaan rumah yang paling berat seperti ngurusin kuda, karena kudanya Zubair jauh. Harus ambilkan makanan, harus pikulin makanan ke kuda Zubair, harus ngurusin. Ini berat. Ya. Akhirnya
kemudian Nabi memberikan pembantu kepada Asma. Kata Asma, ja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam sabyun fa'ataha, atau perawi berkata, datang Nabi punya banyak tawanan, fa'ataha khadiman. Maka Rasulullah pun berikan pembantu kepada Asma. Setelah itu Asma berkata, kafatni siyasatal farasi. Pembantu itu akhirnya yang mengurusi urusan kuda. Fa'alqat anni mu'natahu. Akhirnya pembantu itu tadi melepaskan beban urusin kuda gara-gara ada pembantu. Dalam riwayat yang lain, saya lanjutkan hadisnya. Kata Asma, faja'ani rajulun. Kemudian datang seorang kepadaku. Dia berkata, ya Ummu Abdillah, ini rajulun faqir. Wahai Asma, kunyahnya Ummu Abdillah karena anaknya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Dan Aisyah juga kunyahnya Ummu Abdillah, berkunyah kepada putrinya Asma, putranya Asma. Asma punya putra namanya Abdullah bin Zubair. Sehingga Abdullah bin Zubair ini ponakannya siapa? Aisyah. Aisyah berkunyah dengan ponakannya, maka Aisyah kunyahnya Ummu Abdillah. Asma juga demikian. Orang ini berkata, ya Ummu Abdillah, ini rajulun fakir. Wahai Ummu Abdillah, Asma, saya sungguhnya seorang miskin. Aratu an abi'a fi dhilli darika. Saya mau jualan tapi di atap rumahmu. Jadi mau jualan depan rumahnya siapa? Asma. Qalat inni in rakhastu laka abadzalika Zubair. Saya kalau izinkan kau jualan depan rumah pakai atap rumah saya, mungkin suamiku enggak mau, Zubair. Fata'al fatlub ilayya. Ya. Zubair syahid. Kok kemari lagi nanti kalau ada Zubair hadir lagi di rumah, kau minta sama saya. Biar Zubair lagi di rumah. Faja'a, akhirnya Zubair bin Awam suaminya Asma lagi di rumah. Maka datanglah laki-laki miskin tadi, dia berkata, ya Ummu Abdillah, ini rajulun fakir, aratu an abi'a fi dhilli darik. Ya Ummu Abdillah, saya ini orang miskin, saya ingin jualan di naungan atap rumahmu. Faqalat ma laka bil madinati illa dari fulan. Memang kenapa kau hanya pilih rumahku, kan rumah banyak. Rumah orang lain kan banyak, kenapa jualan di rumahku? Faqala Allah Zubair, Zubair berkata, ma laki antamna'i rajulan faqiran yabi. Sudah biarin aja, kenapa dilarang? Biarin aja jualan. Fakana yabi'u ila an kasab. Akhirnya dia jual orang miskin tadi, akhirnya dia punya duit banyak. Fabi'tuhul jariyata. Akhirnya saya punya budak, saya jual ke dia. Sampai dia punya duit, dia bisa beli budak saya. Fadakhala alaihi Zubair wa thamanuha fi hajari. Atau fi hijri, ya. Faqala habiha li. Qalat inni qad tasaddaqtu biha. Maka saya jual budakku kepada laki-laki tadi. Kayaknya saya bawa duit. Mungkin bawa dinar atau dirham. Pas saya lagi pegang duit, suamiku datang, Zubair bin Awam. Dia berkata, wa istriku, hadiahkan itu buat saya. Faqalat inni qad tasaddaqtu biha. Yaudah, saya sudah sedekahkan. Taib. Riwayat yang lain, bagaimana kerjanya Asma? Kata Asma binti Abi Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhuma, tazawwajani Zubair wa ma lahu fil ardi min malin wala mamlukin. Zubair menikahiku, dia enggak punya harta. Dia enggak punya tanah. Dia enggak punya budak, wala syai', dia tidak punya apa-apa. Ghairu nadhihin wa ghairu farasihin. Cuma dia punya onta untuk mikul air, untuk ambil air, dan dia punya kuda. Fakuntu a'lifu farasahu. Saya yang menyediakan makan buat kudanya. Wa astaqil ma, dan saya bawa onta, ambil air, taruh ke atas onta, bawa pulang. Itu kerjaannya Asma. Wa akhrizu gharbahu. Saya yang menjahit embernya. Dulu ember terbuat dari kulit. Saya yang jahit. Karena air diambil pakai apa? Dulu belum ada plastik. Pakai kulit. Saya yang jahit kulitnya. Wa ajinu, saya yang bikin adonan makan. Walam akun uhsinu an akhbizu. Saya dulu tidak pandai untuk panggang roti. Wa kana yakhbizu jaratun li minal ansar. Tapi saya punya pembantu dari wanita-wanita Ansar. Mereka yang bantu kalau saya sudah bikin adonan, mereka yang bikin apa? Bikin roti, yang manggang roti. Khawatir kalau kelamaan jadi gosong atau kurang matang, mereka lebih pandai. Wa kunna niswata sidqin. Mereka adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang jujur, teman-teman yang tulus. Wa kuntu anqulu nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ra'si.
Saya dulu mikul nawa. Jadi makanan kuda, makanan onta dulu diantaranya adalah biji-biji korma. Biji-biji korma tersebut jadi makanan hewan. Ya, caranya direndam, ya mungkin digerus, kemudian dicampur dengan makanan. Kalau sudah direndam 3 hari jadi lembek, bisa dimakan oleh apa? Hewan. Sekarang sebagian orang Arab juga bikin kopi biji korma. Biji korma diolah, akhirnya di blender jadi bubuk, jadi apa? Kopi apa? Korma. Jadi bukan Americano, jadi Palestino. Banyak jadian ternyata mengandung gizi ini. Dulu makanan hewan. Oleh karenanya ketika Allah menyebutkan atau Nabi menyebutkan, Allah menyebut tentang pohon korma, ya. Wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik. Ternyata maksudnya pohon korma. Dan Rasulullah SAW berkata, "Inna minasyajari lama barakatuha kabarakatil muslim." Sungguhnya ada sebuah pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim. Pohon tersebut pohon korma. Ternyata pohon korma itu dari ujung atas sampai ujung akar semuanya bermanfaat. Ini manfaatnya apa? Ini manfaatnya apa? Ini manfaat. Sampai mereka bilang kalau gitu bijinya apa? Bijinya juga manfaat untuk jadi makanan apa? Hewan. Sekarang untuk bikin apa? Kopi. Kopi biji korma. Jadi dia mikul biji korma itu, ya, untuk kasih kuda tersebut. Wa anqulun nawa min ardi Zubair allati aqta'ahu Rasulullah sallam ala ra'si. Wa hiya minni ala thulutsai farsakhin. Ya, aku angkat, ya, biji tersebut dari tanah yang Rasulullah berikan kepada Zubair. Ibnu Hajar mengatakan maksudnya bukan tanah hadiah, tapi tanah itu boleh dikelola. Hasilnya buat Zubair, tapi bukan milik pribadi Zubair. Saya angkat biji bawa ke rumah, mungkin untuk ngurusin kuda, makanan kuda. Ala thulutsai farsakhin, itu 4 kilo, kira-kira 4 kilo. Satu farsakh kurang lebih 6 kilo, 2/3 farsakh kurang lebih berapa kilo? 4 kilo. Ini jalan, ngangkat kepala. Tidak mengeluh. Kita ini kan wanita penghuni surga, ngapain ngangkat begini? Enggak. Katanya suamiku penghuni surga. Rasulullah berkata, Zubair fil jannah. Zubair bin Awam di surga. Kata Rasulullah SAW, inna likulli nabiyyin hawariyan. Sungguhnya setiap nabi ada penolong yang spesial. Wa inna hawari Zubair bin Awam. Dan sungguhnya penolongku spesial adalah Zubair bin Awam. Jagoan yang hebat. Faji'tu yauman wan nawa ala ra'si. Suatu hari aku datang dari tanahnya Zubair, saya pikul itu biji korma di atas kepala. Jalan kaki. Berapa kilo? 4 kilo. Falakitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'ahu nafarun minal ansar. Rasulullah sedang berjalan naik onta bersama sekelompok orang dari kaum Ansar. Rasulullah lihat kasihan, ini Asma lagi kerja bantu suaminya, ngurusin kuda, ngambil biji korma jadi jauh bawa ke rumah. Maka Rasulullah lihat, Rasulullah ini iparnya. Asma iparnya Nabi atau bukan? Iparnya Nabi kan, istrinya Aisyah. Ini kakak ipar. Fada'ani, maka Rasulullah panggil. Ya. Maka Rasulullah berkata, ikhin, liyahmilani khalfahu. Yaitu Rasulullah naik sini, saya bonceng. Rasulullah suruh naik di belakang Nabi untuk Nabi bonceng. Sehingga ini dibahas oleh para ulama. Bolehkah Nabi membonceng wanita padahal bukan, tidak halal bagi Nabi? Itu ipar halal atau bukan? Tidak halal. Ya. Ada yang mengatakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan saking dekatnya. Tapi ini intinya kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, silakan naik. Dan lagi pula Nabi tidak sendirian tapi berjalan dengan beberapa kaum Ansar. Memang ini kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Asma ketika disuruh naik dia mengatakan fastahyaitu an asira ma'ar rijal. Sama seperti Nabi mendatangi Ummu Sulaim. Ya, datang khusus sampai disebutkan Ummu Sulaim mengambil keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada kedekatan Ummu Sulaim padahal ini siapa Ummu Sulaim sehingga dibahas apakah ada hubungan kekerabatan sama Nabi, apakah ada hubungan persusuan, tapi ini di antaranya kekhususan Nabi. Ya, sikap Nabi kepada Ummu Sulaim dan sikap Nabi ingin bersikap kepada Asma. Maka Asma berkata fasahyaitu an asira ma'ar rijal. Saya malu mau jalan bareng-bareng dengan rombongan lelaki. Akhirnya saya tidak naik, saya tetap jalan kaki. Setelah Nabi berlalu, fadzakartu Az-Zubair wa ghairatahu. Saya ingat Zubair bin Awam dan dia orang pencemburu. Kalau tahu saya naik di belakang Nabi mungkin dia cemburu. Wa kana aghyaran nas, suamiku itu orang paling pencemburu. Fa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni qad istahyaitu. Rasulullah tahu saya malu, famada. Rasulullah tidak paksa, Rasulullah jalan.
Faji'tu Zubair, setelah itu aku pulang, aku ketemu Zubair, aku berkata, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ra'sin nawa. Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketemu aku dan aku sedang mikul apa? Biji korma. Jalan berapa kilo? 4 kilo. Mungkin tiap hari, mungkin. Wa ma'ahu nafarun min ashabihi, dan Nabi sedang bersama teman-temannya. Fa ana khali arkab. Rasulullah sudah turunkan onta supaya saya naik. Kata Rasulullah, silakan naik. Fastahyaitu minhu. Namun saya malu sama Nabi. Wa araftu ghairataka, dan saya ingat kau itu pencemburu. Apa kata Zubair bin Awam? Wallahi lahamlukin nawa kana ashadda alayya min rukubiki ma'ahu. Sungguh demi Allah, lebih berat bagiku ingat kau angkat biji daripada kau dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Zubair juga kasihan lihat istrinya. Tapi rumah harus ada yang ngurus. Kata para ulama, kenapa Zubair tidak bantu? Zubair lagi sibuk urusan jihad, urusan perang. Rumah siapa yang ngurus? Dia punya harta kuda, yang ngurus istrinya. Dia juga kasihan lihat istrinya ngangkat apa? 4 kilo. Ya. Angkat berat-berat, jalan 4 kilo. Ini wanita mulia, bapaknya Abu Bakar As-Siddiq, bukan sembarangan. Ada iparnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya bagaimana? Dia bilang, lebih berat bagiku ingat kau angkat ini daripada kau angkat biji korma daripada kau dibonceng oleh Rasulullah SAW. Hatta arsala ilayya Abu Bakrin ba'da dzalika bi khadimin takfini siyasatal faras fa ka'annama a'taqani. Sampai akhirnya ayahku ngirim buat aku pembantu. Yang akhirnya pembantu tersebutlah yang ngurusin kuda. Seakan-akan Abu Bakar telah memerdekakan aku dari perbudakan. Maksudnya kerjanya berat. Maksud saya, inilah wanita yang salehah yang tahu bahwasanya suaminya punya pekerjaan, dia bantu dengan sukarela, ya. Tentu berat-berat. Siapa yang tidak berat? Aisyah, Fatimah aja ngeluh. Lihat kata Asma, sampai aku seakan-akan dimerdekakan. Berarti berat selama ini. Tapi dia jalani. Tidak pernah ngomel sama suaminya. Tidak pernah ngomel Fatimah kepada Ali urusan gara-gara urusan tadi. Asma tidak pernah ngomel sama Zubair gara-gara urusan kerjaan tadi, ngurusin kuda lah, angkat inilah, kasih makan kuda. Kalau masih makan kucing kan lebih gampang. Ini kuda diurusin, dilatih, diterwid, dilatih supaya tetap kuat dan macam-macam. Namun inilah kebiasaan para sahabiyat. Dalam riwayat yang lain kata Asma, wa adukun nawa linadhihi wa alifuhu. Saya ambil biji korma dari kebunnya Zubair, jalan 4 kilo sampai rumah saya tumbukin untuk jadi makanan onta. Karena Zubair punya onta 1, dikasih makan. Di antara makanan yang bergizi adalah biji korma. Wa alifuhu, saya kasih makan. Wa astaqil ma, saya pun ngangkat air, bawa onta tersebut, ambil air, bawa pulang ke rumah. Ini semua kerjaan, ya enggak? Ngambil air di sumur, taruh di atas onta, bawa ke rumah, bawa turun, kerjaan atau enggak? Kerjaan. Tapi mereka tidak pernah ngomel sama suami, ya. Tahu kondisi bagaimana keluarga. Taib. Jadi ini semua di antara dalil bahwasanya wanita-wanita termulia di zaman para sahabat, mereka ternyata bekerja ngurusin apa? Rumah. Dan semua itu menjadi pahala bagi mereka. Dan Nabi SAW mengajarkan zuhud kepada Fatimah, padahal dialah putri yang satu-satunya yang sangat dia cintai yang tersisa. Tetapi dia mengajarkan zuhud. Dan dia mengatakan, bagaimana saya mau kasih engkau budak sementara sahabat-sahabatku masih kelaparan di Sufah. Lebih baik saya jual budak ini, uangnya saya belikan makanan buat mereka. Rasulullah mendahulukan para sahabat daripada keluarganya sendiri. Dan demikianlah Rasulullah mengajarkan zuhud pada dirinya dan pada keluarganya. Ya. Kalau Rasulullah mau kaya, sangat mudah. Rasulullah punya emas, dia bagi-bagi. Rasulullah punya harta, dia bagi-bagi. Kalau dia mau kaya, bisa. Dia adalah pemimpin kota Madinah. Dia menaklukkan berbagai macam negeri. Ya, kalau kita baru raja kampung, sudah rumah mewah luar biasa. Baru raja kampung. Bukan raja kota, baru raja kampung, raja kecamatan, udah rumah mewah kayak rumah raja-raja, ya. Taib, dari sini para ulama bahas tentang hukum wanita ngurusin kerjaan rumah. Apa hukumnya? Ada khilaf di kalangan para ulama.
Setelah semua sepakat bahwasanya ini boleh. Bahkan zahirnya bahwasanya ini adalah perbuatan yang mulia sebagaimana tadi hadis-hadis yang kita sebutkan dicontohkan oleh para sahabiat. Maka jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak wajib bagi seorang istri ngurusin kerjaan rumah. Yang wajib bagi istri hanyalah urusan ranjang. Dia dinikahi oleh suaminya bayar mahar supaya dia bisa melayani suaminya. Sehingga kalau dia keluar rumah enggak boleh, harus minta izin kepada suaminya. Pokoknya kalau suaminya pulang ke rumah dia harus siap sedia. Kapan suaminya ingin menggaulinya dia tidak boleh menolak sama sekali. Siapa yang menghalang suaminya untuk digauli tanpa ada uzur maka dilaknat oleh malaikat sampai pagi hari. Oleh karenanya kewajibannya hanyalah ngurusin ranjang. Ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat Syafi'iyah, Hanabilah dan sebagian Malikiyah. Ya. Meskipun kata mereka yang lebih utama adalah melakukan hal-hal yang sudah menjadi tradisi. Tapi kalau wajib enggak. Mereka semua sepakat ngurusin rumah, bantu suami itu baik. Tapi kalau wajib enggak. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat sebagian ulama yang lain, mayoritas ulama Malikiyah. Ini pendapat Abu Thawr. Dan ini pendapat Abu Bakar bin Abi Syaibah. Ya. Dan ini pendapat Abu Ishaq Al-Juzjani. Dan ini juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Banyak ulama ya. Meskipun mereka lebih sedikit. Mereka berpendapat bahwasanya wajib bagi wanita untuk melayani suaminya pada perkara-perkara kerjaan rumah yang secara tradisi itu berlaku bagi para wanita yang semisalnya. Di antara mereka jadikan dalil adalah kisah Ali dan Fatimah. Yang di mana Rasulullah SAW mewajibkan kepada Ali untuk kerjaan luar, yaitu keluar mencari nafkah. Sementara putrinya Fatimah diwajibkan untuk kerjaan batin, yaitu ngurusin rumah. Ya. Dan di antara dalil akan hal ini, Rasulullah pernah memerintah kepada istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ini juga dijadikan dalil. Suatu hari Rasulullah SAW ingin menyembelih hewan kurban. Maka Rasulullah SAW memerintah istrinya. Dia berkata, Ya Aisyatu halummi al-mudiyah. Wahai Aisyah, datangkan, tolong ambil pisau atau golok sini. Saya mau sembelih. Tsumma qala, setelah itu Aisyah ambil golok, kata Rasulullah, ishhadhiha bihajarin. Asah itu, asah. Aisyah asah. Pakai batu. Dia asah. Berarti Rasulullah perintah Aisyah atau tidak? Kira-kira ngasah pedang karena Aisyah ahli, ya sudah Rasulullah suruh. Ini kerjaan. Rasulullah perintahkan. Tsumma akhadhaha, kemudian Rasulullah SAW pun mengambil setelah diasah oleh Aisyah, baru Rasulullah gunakan untuk menyembelih hewan tersebut. Jadi maksud saya ini dalil bahwasanya wanita boleh diperintah oleh suaminya. Buktinya Rasulullah SAW memerintah Aisyah. Demikian juga Rasulullah SAW menyuruh Aisyah untuk mengambil sajadah di masjid. Kata Rasulullah, ambil sajadah di masjid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya sedang haid. Kata Rasulullah SAW, inna haidataki laysat biyadiki. Haidmu bukan di tanganmu, ambil aja, enggak ada masalah. Artinya tanganmu tidak akan mengotori masjid. Datang ambil sajadah yang ada di masjid, bawa ke sini. Ya Rasulullah perintah. Jadi pendapat yang lebih kuat Allah alam bisawab adalah wanita wajib melakukan kegiatan yang sudah merupakan tradisi di negeri tersebut. Itulah tugas para istri. Itulah tugas para istri, maka wajib bagi dia melakukannya. Saya bacakan perkataan Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Beliau berkata, "Wa tajibu khidmatu zawjiha bil ma'ruf min mithliha li mithlihi." Wajib bagi seorang wanita untuk berkhidmat, itu melayani suaminya dengan yang wajar, yaitu sebagaimana wanita semodel dia untuk lelaki semodel dia. Wa yatanawwa'u dzalika bi tanawwu'il ahwal, dan kewajiban tersebut bervariatif sebagaimana bervariasinya kondisi. Fa khidmatul badawiyyati laisa ka khidmatil qurawiyah. Wanita di desa kewajibannya tidak seperti wanita di kota. Tergantung tradisi masing-masing. Wa khidmatul qawiyyati laisat ka khidmatil dhaifah.
Dan wanita yang kuat tentu kewajibannya melayani suaminya tidak seperti wanita yang lemah. Wa qalahu al-Juzjani min ashabina wa Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Dan ini pendapat al-Juzjani dari kalangan kami itu kalangan Hanabilah dan juga Abu Bakar ibnu Abi Syaibah. Dinukil dari Ikhtiarat ya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan ini juga pendapat Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau berdalil dengan kisah Fatimah dengan Ali. Dan Rasulullah SAW tidak mengatakan Ali, ini bukan tugas putriku. Enggak. Rasulullah malah, ya sudah kerja lebih bagus. Kemudian ketika Asma lewat, Rasulullah tahu bagaimana Asma susahnya. Rasulullah tidak bilang, ya tidak wajib. Enggak. Rasulullah ya silakan. Tetap aja jalan 4 kilo, mikul. Rasulullah biarin karena itu kebiasaan tradisi wanita di zaman tersebut. Dan kita tahu bahwasanya seorang laki ketika menikah, secara urf, antum kalau menikah sama wanita, kalau dia bilang saya mau nikah sama kamu, saya tidak mau masak, tidak cuci piring, kira-kira antum mau nikahi enggak? Akhi, saya mau nikah, tapi ingat, saya ikut pendapat jumhur. Tidak wajib bagi saya masak, tidak wajib bagi saya cuci piring, wajib saya cuci pakaian, enggak ada urusan ya. Pokoknya saya urusan ranjang, ngerapiin ranjang. Antum mau nikahin enggak? Enggak lah, cari yang lain aja. Menunjukkan bahwasanya ketika seorang laki menikah dengan wanita sudah sama-sama tahu, terutama di tanah air, bahwasanya kalau menikah wanita tersebut akan bekerja sebagaimana wajarnya wanita-wanita yang lain. Dan dalam kaidah al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan, perkara yang sama-sama diketahui kemudian diakadkan meskipun tidak dilafalkan tapi sama-sama tahu itu seakan-akan persyaratan. Contohnya begini. Kita beli mobil di suatu dealer misalnya. Nanti dia yang antar, enggak usah ngomong, sudah sama-sama tahu setiap beli pembelian mobil di dealer nanti dia apa? Nganterin. Ya sudah, meskipun dalam akad tidak ditulis dia bakalan ngantar, meskipun tidak diucapkan, meskipun tidak dituliskan, tapi karena sama-sama tahu, maka itu sudah menjadi syarat yang tidak tertulis. Al-ma'rufu urfan kal masyruti syartan. Suatu yang sama-sama urf diketahui seperti persyaratan meskipun tidak ditulis. Sama, kalau kita menikah dengan seorang itu sama tahu namanya kita mau menikah, kita istri kita yang masakin, yang cuci piring, cuci pakaian secara umum itu. Beda kalau istri kita suruh ngurusin ibu kita, itu enggak. Tidak wajib. Karena secara pekerjaan rumah tangga itu bukan urusan apa? Istri. Jadi Allah alam bisawab pendapat yang lebih kuat pendapat sebagian ulama bahwasanya mengerjakan pekerjaan rumah hukumnya adalah wajib bagi para wanita, dan kalau kita bilang hukumnya wajib pahalanya lebih besar. Kalau kita bilang hukumnya wajib berarti pahalanya lebih apa? Besar, karena wajib lebih besar pahala daripada sunnah. Subhanallah, kalau kita ikut pendapat jumhur Rasulullah mengatakan wanita tidak wajib kerjaan rumah. Kalau dia lakukan ini lebih utama tapi tidak wajib. Sama jumhur sebaliknya mengatakan tidak wajib bagi suami untuk memberi pengobatan kepada istrinya. Kalau istrinya sakit tidak wajib berobat sendiri. Ini pendapat jumhur. Ya, punya istri kerja enggak wajib. Saya pilih pendapat jumhur. Waktu dia sakit, rasakan sana. Saya enggak wajib bagi saya ngurusin kamu sakit. Kalau ikut jumhur tidak wajib. Istri sakit ya sudah. Dia enggak bisa ngelayani, selesai. Enggak ada kasih nafkah, enggak bisa ngelayani, selesai. Nafkah saya ada timbal baliknya, layani saya. Tidak melayani, mohon maaf, tidak ada nafkah. Kalau kita mau ikut benar-benar perkataan sebagian fuqaha letterlek seperti itu, plek-plek. Tapi kenyataannya semua orang sekarang tahu namanya ngurusin istri wajib. Kalau dia sakit kita yang ngobatin. Kalau ikut jumhur kita telepon mertua, Pak mertua istri sakit, anakmu sakit ambil. Nanti kalau sembuh bawa lagi sini. Ini pendapat jumhur boleh begitu. Tapi kita tidak setuju. Oleh karenanya yang benar, sebagaimana wanita wajib mengurusi rumah tangga secara wajar, lelaki juga ngurusin wanita secara wajar, wajib baginya. Wallahu a'lam bishawab. Ininya saya ingin menyampaikan kepada para ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang capek ngurusin anak-anak ya. Kita tahu sendiri bagaimana istri kita ngurusin apa? Anak-anak. Bagaimana istri kita capek ngurusin kita, apalagi kita rewel, maunya begini, maunya gini, maunya ini. Saya pengin makan nasi goreng enggak pakai kecap, telurnya setengah matang ya, pokoknya. Setengah matang, garamnya sekian, sambalnya sekian ya. Telurnya taruh di tengah piring, jangan di pinggir. Istri capek bikin gini. Saya pengin makan sebelum duhur. Saya dulu bilang istri saya begitu, Abi makan sebelum duhur, enggak mau setelah duhur.
Harus siap sebelum zuhur. Sebelum Abi ke masjid, Abi makan dulu. Jadwal perut makan sebelum apa? Zuhur. Siapin. Berat istri ngurusin suami ya. Tapi kalau dia tahu ini adalah kewajiban, dia tahu ini berpahala dan ini cara meraih untuk menjadi terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia ikhlaskan segala kegiatannya, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semua keletihan, semua kecapean, semua sakit badan, semua keriput-keriput di ini semua jadi pahala. Semua jadi apa? Pahala. Maka dia meraih keterbaikan di sisi Allah, di antaranya dengan menjadi terbaik bagi rumah tangganya, terbaik bagi suaminya, ngurus suaminya, terbaik bagi anak-anaknya, terbaik bagi urusan rumah. Sapu-sapu rumah, ngerapiin rumah, suami pulang lihat rumah bersih, nyaman. Suami pulang lihat anak-anak sudah bersih, sudah rapi, langsung dipeluk, dicium, istri juga sudah rapi. Masya Allah, itu semua berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian saja ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibu-ibu menjadi wanita-wanita terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, bersabar menjalani keletihan ngurusin rumah tangga, dan semoga semuanya semakin letih, semakin besar pahalanya. Sebagaimana Nabi pernah berkata ketika Aisyah berhaji, kata Nabi, ajruki ala qadri nasabik. Pahalamu sesuai dengan kadar keletihanmu. Pahalamu sesuai dengan kadar keletihanmu. Saya boleh katakan juga itu berlaku juga pada ibu-ibu. Semakin letih di rumah, kalau memang itu dia kerja, insya Allah pahalanya semakin besar. Apalagi dia berbuat baik tersebut, masalahnya sangat besar. Menyiapkan generasi terbaik, itu anak-anak, dan menjaga suami ya, dengan dilayani maka suami betah di rumah sehingga dia tidak berpikiran macam-macam. Wallahu taala alam bisawab. Tapi demikian saja kajian kita, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.